Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dr. Putri Eka Sejati, Sarjana Sains Terapan, Bidan Magister Kesehatan, dosen tetap kebidanan Universitas Setrada Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemenristek tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang biasa saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan pada Masa Remaja dan Premenopause, di mana deskripsi mata kuliah ini adalah integrasi dari kurikulum pendidikan kebidanan yang dirancang untuk memberikan keterampilan kepada mahasiswa agar mampu untuk memberikan asuhan dan pelayanan pada masa remaja serta masa premenopause pada kelompok populasi ini. Untuk capaian yang kedua yaitu menjelaskan dan melakukan promosi dan edukasi dalam kesehatan reproduksi remaja yang terdiri dari satu indikator, yaitu keterampilan melakukan promosi dan edukasi pada kesehatan reproduksi remaja. Untuk capaian yang ketiga yaitu menganalisis evidence base terkait dengan kesehatan reproduksi remaja yang terdiri dari satu indikator, yaitu ketepatan mahasiswa melakukan analisis evidence base pada keputusan terkait asuhan kebidanan pada masa remaja. Untuk capaian yang keempat yaitu menjelaskan dan melakukan pemeriksaan fisik pada remaja yang terdiri dari satu indikator, yaitu ketepatan menjelaskan dan melakukan pemeriksaan fisik pada masa pertumbuhan remaja. Untuk capaian yang keempat yaitu menjelaskan dan melakukan pemeriksaan fisik pada remaja, di mana indikatornya yaitu ketepatan dalam menjelaskan dan melakukan pemeriksaan fisik pada masa pertumbuhan remaja. Untuk indikator yang kelima, yaitu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi pada masa premenopause yang terdiri dari tiga indikator. Yang pertama, yaitu ketepatan menjelaskan pengantar kesehatan reproduksi pada masa premenopause. Yang kedua, ketepatan menjelaskan ketidaknyamanan pada masa menopause. Sedangkan yang ketiga, yaitu ketepatan menjelaskan masalah seksual yang biasa terjadi pada masa premenopause. Untuk capaian yang keenam yaitu menjelaskan dan melakukan screening awal pada CA MAME yang terdiri dari satu indikator, yaitu ketepatan dalam melakukan screening awal pada CA MAME. Kemudian untuk indikator yang ketujuh yaitu menjelaskan dan melakukan screening awal pada CA serviks, yaitu ketepatan untuk menjelaskan dan melakukan screening awal pada CA serviks. Serta untuk capaian yang terakhir yaitu melakukan asuhan kebidanan pada masa remaja dan premenopause yang terdiri dari satu indikator, yaitu ketepatan melakukan asuhan kebidanan pada masa remaja dan premenopause. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi materi, di mana pada mata kuliah ini dibagi menjadi dua sub pokok materi besar. Yang pertama adalah konsep dasar kesehatan reproduksi remaja yang dibagi menjadi tiga sub. Yang pertama adalah promosi dan edukasi dalam kesehatan reproduksi remaja. Yang kedua adalah evidence base terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik pada masa remaja. Sedangkan untuk materi yang kedua yaitu konsep kesehatan reproduksi pada masa premenopause yang dibagi menjadi screening awal pada CA MAME, yang kedua adalah screening awal pada CA serviks, yang kemudian akan ditarik menjadi satu mata kuliah, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan pada masa remaja dan premenopause. Perkuliahan ini diselenggarakan secara blended learning, yaitu perpaduan antara perkuliahan secara luring atau tatap muka langsung, yang kedua melalui platform resmi Setrada yaitu Sepada. Melalui platform resmi Setrada tersebut, mahasiswa dapat mengakses RPS secara langsung ataupun mengunggah tugas secara online pada platform ini. Untuk metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan metode aktif interaktif, yaitu yang pertama melalui ceramah, di mana ceramah itu mampu untuk menstimulasi mahasiswa agar mampu untuk mengembangkan secara konseptual materi yang mereka dapatkan. Untuk selanjutnya, metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, di mana dalam diskusi kelompok ini agar mampu menstimulasi mahasiswa untuk berkolaborasi dalam tim dalam memecahkan masalah yang bisa mereka dapatkan di dunia nyata. Serta untuk yang ketiga yaitu project based learning, di mana mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan teori yang mereka dapatkan di perkuliahan di dunia nyata, seperti misalkan di desa binaan dan lain sebagainya.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita pertemuan pertama untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada masa remaja dan premenopause. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak karena teman-teman di sini sudah banyak pengalaman ya, sudah pernah untuk melakukan proyek di lapangan terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Kita hanya mereview ulang terkait dengan materi ataupun teori tentang kesehatan reproduksi remaja. Oke, yang pertama definisi dari remaja. Ada yang masih ingat? Definisi dari remaja, usia berapa sampai berapa? Remaja 15 sampai 19 tahun. Berarti teman-teman di sini remaja atau bukan? Bukan. Usianya berapa sekarang? 21. Sudah remaja lewat sedikit ya. Tapi saya kira masih sedikit ingat bagaimana sih rasanya menjadi seorang remaja. Kalau saya bilang teman-teman waktu masih remaja kemarin sudah bisa dikatakan dewasa belum? Kenapa belum? Masih merasa seperti anak-anak mungkin? Oke, tapi kalau mau dibilang anak-anak mau nggak? Tidak, nggak mau dibilang anak-anak tetapi belum siap untuk menjadi dewasa. Sehingga itu menjadi salah satu faktor kenapa banyaknya masalah pada remaja. Jadi teman-teman mulai tidak nurut dengan apa yang dikatakan orang tua misalkan, kemudian mulai menanyakan kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya harus seperti ini, karena teman-teman merasa bahwa sudah bukan anak kecil lagi, tapi kalau diberi tanggung jawab menjadi dewasa belum siap sepenuhnya. Itu yang banyak terjadi pada masa remaja. Baik. Kalau kita melihat dari tabel tersebut, pada usia 10 sampai 24 tahun itu menduduki komposisi terbanyak dari piramida penduduk. Ya enggak? Nah, itu menjadi sebuah masalah apabila kita membiarkan kegagalan pada masa tersebut. Kenapa seperti itu? Karena beberapa tahun ke depan anak-anak yang saat itu menjadi remaja akan tumbuh menjadi siapa? Dewasa. Jadi kalau sudah gagal di masa remaja maka akan banyak terjadi kegagalan pada masa produktifnya gitu. Baik, siapa sih remaja? Nanti kalau teman-teman mau ambil skripsi tentang remaja, jangan dibingungkan dengan usia. Karena usia pada remaja itu kita mengacu pada berbagai banyak sumber. Yang pertama adalah menurut WHO. Kalau yang tadi teman-teman bilang 10 sampai 19 tahun itu menurut WHO adalah usia remaja. Sedangkan menurut United Nations, teman-teman yang ada di sini itu juga masih remaja. Karena masih di bawah 24 tahun. Jadi nanti jangan pernah dibingungkan dengan usia kalau ngambil KTI tentang remaja. Tergantung kita sasarannya siapa. Kalau kita mau ambil anak SD usia kelas 5 sampai kelas 6 itu sudah remaja. Kalau menurut WHO, ya enggak? 11 tahun, 12 tahun itu masih remaja. Tapi kalau teman-teman mau ambil anak kuliah, mahasiswa, itu bisa pakai sumbernya United Nations. Ya kan? Nanti untuk temanya saja yang dibedakan. Tahap remaja, ada remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Teman-teman yang duduk di sini kebanyakan masuk remaja akhir. Sehingga teman-teman untuk kemampuan problem solvingnya sudah mulai terbentuk. Jadi kalau ada masalah mulai bisa menimbang-nimbang. Beda kalau teman-teman waktu masih SD. Kalau waktu SD kita lihat sesuatu, misalkan di sosial media, kita akan menirukan tanpa kita berpikir panjang. Bagus nggak untuk saya untuk menirukan itu? Masih ingat kan? Waktu SD kita lihat K-pop, ya kita nirukan, gaya kita kayak K-pop. Kita mau lihat misalkan dangdut, ya gaya kita kayak dangdut. Tapi kalau sudah kuliah, sudah mahasiswa, kita mulai mikir, pantas nggak sih saya melakukan itu? Meskipun kalau di TV, di sosial media itu bagus, tapi belum tentu kalau kita terapkan di diri kita itu akan bagus.
Kemudian remaja secara sudut pandang, secara kronologis itu adalah sesuatu yang memang terjadi di mana teman-teman di sini secara kronologis, secara usia ya. Secara usia masih remaja. Kalau secara fisik itu belum tentu. Misalkan nih antara Mbak Monica sama Mbak Vivi dengan umur yang sama, secara fisik kan berbeda kan? Mungkin Mbak Monica lebih tinggi, Mbak Vivi mungkin lebih secara tinggi badan lebih pendek dibandingkan Mbak Vivi ataupun sebaliknya. Nah, itu kan secara fisik berbeda. Secara psikologis pun juga berbeda. Ya enggak, ada yang secara psikologis kita menyebutnya sebagai generasi apa yang mudah hancur? Generasi stroberi. Jadi, kenapa remaja saat ini banyak dibilang seperti stroberi? Karena secara ini, kalau kita lihat stroberi itu kan kokoh ya di luar. Tapi ketika kita pukul sedikit, dia akan mudah hancur. Nah, itulah generasi stroberi. Jadi secara psikologis berbeda. Meskipun di usia yang sama, belum tentu secara psikologis juga sama. Kemudian ciri psikologis remaja, ada yang masih ingat waktu protes dengan aturan yang didapatkan dari orang tua? Masih ingat kan? Ketika ibu bilang A, kita melakukan B. Meskipun sebenarnya secara nurani kita pengen melakukan A. Tapi karena ya kita pengen berontak aja, kita lakukan B. Gitu. Kemudian preokupasi dengan badan sendiri. Jadi memberikan perhatian lebih dengan badan sendiri. Ya enggak? Mulai beli make up, kemudian mulai bersolek. Itulah ciri-ciri dari masa remaja usia 12-15 tahun. Waktu masih SMP ya. SMP kita mulai perhatian dengan badan sendiri. Kemudian kesetia kawanan dengan kelompok sebaya. Di sini ada yang punya geng? Siapa yang merasa kesetiaan pada gengnya itu sangat penting? Kalau gengnya bilang A, kita harus melakukan A. Gengnya bilang B, kita harus melakukan B. Secara naluri pasti kita melakukan itu. Kenapa? Karena kita ingin diterima. Misalkan gengnya Mbak Vivi ini suka pergi ke perpus. Kemudian kalian pengen gabung nih sama gengnya Mbak Vivi. Kalau kalian nggak suka ke perpus pasti ditolak sama gengnya Mbak Vivi. Karena dianggap tidak sefrekuensi. Itu naluri. Dan itu akan banyak terjadi di masa remaja awal dan remaja tengah. Pada waktu kalian SMP, SMA. Itu kalau anggota gengnya mau masuk ke sumur pun kita ikut. Karena kalau kita nggak ikut masuk ke sumur kita akan ditolak. Ya enggak? Kemudian kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Tahu gambar abstrak seperti apa? Gimana? Tidak beraturan. Jadi pola pikir remaja itu masih belum beraturan. Terus kapan kira-kira akan menjadi teratur? Semakin dewasa akan semakin teratur. Seperti tadi yang awalnya kalau kalian lihat di TikTok, K-pop seperti ini, berpakaian seperti ini. Awalnya secara abstrak kita akan melakukan persis seperti itu, tetapi sesuai dengan perkembangan umur mulai kita timbang mana yang pantas untuk kita dan mana yang tidak pantas untuk kita. Perilaku yang labil dan berubah-ubah. Ada enggak teman-teman di sini yang merasa ketika pagi bahagia, siang sedih, malam sudah nangis? Pernah? Sering? Sering. Jadi kemudian itu enggak remaja aja, kadang saya juga gitu. Jadi seperti contohnya kita mengekspresikan perasaan kita melalui story WA. Itu kalau orang mau lihat story WA kita, itu pasti random. Ya enggak? Pagi tiba-tiba kita JJ. Ya enggak? Pakai video galau-galau. Nanti siang sudah berubah lagi. Kita sudah dangdutan. Itu. Malam kita berubah lagi. Malam kita kesepian. Kita akan membuat story yang sedih-sedih.
Itu kalau kita mau ngikuti kita yang gila, ya enggak? Kalau kita mau mengikuti perilaku berubah-ubah dari seseorang, apalagi remaja. Kemudian kebebasan dari orang tua. Sekarang siapa yang masih tinggal dengan orang tua? Atau banyak yang sudah nggak tinggal dengan orang tua? Banyak yang kos ya? Oke. Lebih enak kos atau lebih enak tinggal sama orang tua? Tinggal orang tua. Tapi waktu dulu, waktu masih tinggal orang tua, membayangkan enak ngekos atau enak tinggal orang tua? Ngekos. Tapi setelah kita ngekos beneran, ternyata lebih enak tinggal sama orang tua. Nah, itulah yang dirasakan remaja usia 16-19 tahun. Jadi ada masanya kita ingin bebas dari orang tua. Kita ingin melakukan apapun tanpa pantauan orang tua, iya enggak? Tapi ternyata setelah dilepaskan, benar-benar dilepaskan oleh orang tua, kita merasa belum siap. Kita masih merasa membutuhkan orang tua. Kemudian ikatan terhadap pekerjaan dan tugas. Kalau saya kira ini sudah teman-teman alami ya, sudah mulai memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan tugas. Buktinya teman-teman duduk di sini. Kalau teman-teman sekarang nggak duduk di sini, berarti teman-teman belum bisa melakukan tanggung jawab terhadap pekerjaan dan tugas. Pasti teman-teman akan memilih untuk tinggal di kos, ya enggak? Tapi teman-teman sudah merelakan diri untuk jalan ke sini, berarti sudah ada upaya untuk melakukan tugas. Kemudian pengembangan nilai moral dan etis yang mantap. Jadi pada usia ini teman-teman mulai berpikir formal operasional. Jadi mulai berpikir tentang masa depan. Ya enggak? Setelah ini pengen jadi apa, setelah ini mau ngapain, setelah ini mau nikah atau mau kerja, itu sudah mulai memikirkan. Kemudian pengembangan hubungan pribadi yang labil. Yang kadang-kadang ingin menikah, yang kadang-kadang ingin nggak usah menikah, masih labil ya terkait dengan hubungan. Tiba-tiba takut untuk menikah, tiba-tiba takut untuk tidak laku, yang paginya takut kalau nggak laku, tapi sorenya sudah takut untuk berkeluarga, ya enggak? Ya ini karena saya juga barusan ya mengalami masa remaja, jadi untuk pola pikirnya masih sama. Kemudian masa transisi pada remaja, ini tadi sudah, kebebasan dari orang tua sudah, perilaku berubah-ubah sudah. Oke, kemudian transisi dari mulai transisi secara fisik, dari mulai bayi sampai ke dewasa. Ini teman-teman masuk yang fase mana? Yang baju biru, baju kuning, baju pink? Masih merasa baju pink? Atau yang baju kuning? Pink ya, sudah merasa pada yang pink. Tapi belum tentu teman-teman. Meskipun mungkin secara fisik teman-teman sudah terlihat matang, tapi belum tentu organ dalam teman-teman ini sudah matang. Ya, jadi kenapa sih kehamilan remaja itu banyak menimbulkan masalah? Karena merasa secara fisik, secara lahiriah itu sudah matang, tetapi organ dalamnya belum matang. Jadi untuk rahimnya belum siap untuk hamil, kemudian untuk proses menyusuinya nanti juga masih ternyata belum siap. Jadi akan banyak masalah di situ secara fisik. Oke, baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu transisi dalam kehidupan emosi. Tadi sudah saya sebutkan, teman-teman remaja itu mengalami mood swing. Jadi pagi bahagia, sore tiba-tiba bersedih, malam sudah nangis, seperti itu. Nah, seringkali banyaknya tekanan yang dialami remaja akan membuat ketidakstabilan emosi tersebut. Jadi pola asuh orang tua, pengaruh teman sebaya di sini berperan sangat penting. Misalkan nih, teman-teman hidup di kelompok teman sebaya yang memberikan tekanan kepada psikologis kalian. Jadi teman-teman sebaya kalian itu mengharapkan memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap emosi kalian. Itu akan membuat ketidakstabilan emosi yang semakin parah. Begitu pula kondisi di rumah. Orang tua yang terlalu strict parent, apakah di sini ada yang orang tuanya strict? Nggak ada ya. Orang tua yang terlalu strict parent atau orang tua yang terlalu
permisif atau membebaskan, itu juga memberikan ketidakstabilan emosi yang berbeda antar satu individu dengan individu yang lain. Misalkan, ada satu remaja yang orang tuanya terlalu permisif, terlalu membebaskan. Ada remaja juga yang orang tuanya terlalu strict, terlalu ketat. Nah, secara emosi, kestabilannya pasti berbeda. Nah, itu yang terjadi pada remaja. Tapi semakin bertambahnya usia, kita semakin bisa menimbang. Kita bisa semakin untuk kemampuan problem solving kita semakin matang. Kemudian transisi dalam kehidupan sosial. Pada masa ini, peer group atau kelompok sebaya memegang peranan penting karena terjadi pergeseran pengaruh keluarga ke pengaruh teman sebaya. Jadi lebih percaya kepada teman dibandingkan kepada orang tua. Karena terjadinya pergeseran dari transisi kehidupan sosial. Kemudian remaja tidak lagi tertarik dengan hal-hal kekanaan, tetapi lebih tertarik kepada hal-hal yang lebih menantang. Seperti yang awalnya teman-teman lebih suka mainan boneka di kamar. Nah, semakin bertambahnya usia, teman-teman akan berubah, nggak lagi suka boneka, tetapi suka bermain sesuatu yang lebih menantang, gitu. Yang penting sesuatu yang menantang itu tidak beresiko. Misalkan sesuatu yang menantang yang beresiko apa? Kira-kira apa? Sesuatu yang menantang tapi beresiko. Memicu adrenalin, tapi dia beresiko. Apa? Minum alkohol, ya benar sekali. Jadi memicu adrenalin, tapi itu sangat beresiko. Kemudian pacaran beresiko enggak? Beresiko, apalagi pacaran di tempat yang sepi, yang gelap, yang sepi, yang hanya ada 2 orang, karena orang yang ketiga adalah setan. Nah, akan banyak menimbulkan masalah nantinya, apalagi kalau dilakukan misalkan tidak menggunakan apa? Untuk mencegah kehamilan, kondom atau kontrasepsi. Saya di sini bukan mengajarkan kalian menggunakan kondom, enggak. Cuma yang paling aman kalau tidak ingin terjadi sesuatu ketika kalian berpacaran adalah menggunakan kondom, karena bisa mencegah kehamilan, bisa mencegah penularan penyakit seksual gitu. Tapi kalau bisa ya jangan melakukan, karena itu akan tetap beresiko. Kemudian transisi dalam nilai moral. Pada masa ini remaja cenderung meragukan nilai yang dianut ketika anak-anak dan lebih percaya dengan nilai yang didapatkan dari teman sebaya. Ketika anak-anak, ketika dibilangi orang tua jangan berpakaian terbuka. Tetapi ketika kita gabung ke kelompok sebaya yang pakaiannya terbuka, pasti kemungkinan besar kita akan ngikut. Karena tadi apa? Perasaan ingin diterima, biar satu frekuensi. Transisi dalam pemahaman. Pada masa ini terjadi transisi perkembangan secara kognitif. Remaja cenderung berpikir secara abstrak. Meskipun berpikir secara abstrak, ini sebenarnya adalah fase-fase perkembangan otak yang maksimal. Jadi teman-teman remaja ini sebenarnya sangat cerdas. Rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin mencobanya tinggi. Tinggal bagaimana untuk agar itu tidak menjadi sesuatu yang negatif. Misalkan ingin mencoba rokok, ingin mencoba minuman keras, sebenarnya itu dilandasi oleh rasa penasaran. Iya enggak? Penasaran itu kan sesuatu sebenarnya yang memicu otak kan. Rasa penasaran, ingin mencoba, itu sebenarnya rasa ingin tahu yang tinggi yang merupakan ciri khas dari kecerdasan yang optimal. Kemudian tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan remaja adalah hal yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh remaja dan dipengaruhi oleh harapan yang ditentukan oleh lingkungan sosial. Seperti tadi contohnya, kelompok sebayanya Mbak Monica lebih suka ke perpus. Kelompok sebayanya Mbak Dita lebih suka tawuran. Nah, kita tinggal mau gabung yang mana? Kalau kita mau gabung ke kelompoknya Mbak Dita, ya kita harus bisa tawuran agar diterima. Kalau mau gabung kelompoknya Mbak Monica, ya kita harus rajin ke perpus agar diterima. Tergantung kita mau diterima di kelompok yang mana, gitu. Ya enggak?
Kemudian memiliki self love, yaitu sikap mencintai dan menerima diri sendiri. Teman-teman kalau mau tidur sempat mengucapkan terima kasih pada diri sendiri enggak? Enggak. Padahal kita sudah berjuang seharian. Ya enggak, tubuh kalian sudah mau kalian paksa untuk pergi ke kampus. Kalian paksa untuk mikir. Padahal sebenarnya kalian saat ini bisa milih untuk tidur di kos daripada duduk di sini untuk mikir. Nah, itu sebenarnya effort bukan? Effort kan? Harusnya kita berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah mau kita kerjain. Ya enggak? Kita kan mengerjain diri sendiri kan, datang ke sini. Padahal kita sebenarnya bisa santai-santai di kos. Kemudian belajar berperan sesuai dengan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kalian kalau BAK duduk atau berdiri? Duduk. Berarti kita belajar berperan sesuai dengan jenis kelamin. Kalau kita BAK-nya berdiri, kita tidak sesuai dengan jenis kelamin kita. Gitu. Jadi kenapa sih anak laki-laki itu harus lebih banyak diasuh oleh orang tua laki-laki? Kenapa anak perempuan harus banyak diasuh oleh orang tua perempuan? Karena secara naluri akan mengikuti atau menirukan apa yang sering mereka lihat. Kalau anak laki-laki sering diasuh oleh ibunya, lihat ibunya kalau kencing duduk, dia nanti sampai dewasa kalau kencing juga ikut duduk. Begitu pula anak laki-laki. Kalau lebih sering melihat orang tua perempuan yang kencingnya duduk, sampai dewasa dia juga akan menirukan hal yang sama. Kemudian menjalin hubungan sehat dengan teman sebaya, baik jenis kelamin sama ataupun lawan jenis. Sebenarnya kita boleh nggak sih berteman dengan laki-laki, berteman dengan lawan jenis? Boleh. Yang penting kita tahu batas. Oke. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Jadi mulai semakin dewasa, mulai mampu untuk mengemban tanggung jawab. Kemudian mencapai kemandirian secara emosional baik dengan orang tua maupun orang dewasa. Jadi tidak antisosial. Mau berteman dengan orang yang lebih dewasa oke, mau berteman dengan orang yang lebih muda juga oke. Nah, itulah tugas perkembangan dewasa. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang lebih muda, kita bisa menyesuaikan. Misalkan waktu teman-teman gabung di kelompok posyandu remaja, masih ingat? Teman-teman kalian di situ kan di usia di bawah kalian. Jadi kalian harus berperan sesuai dengan usia itu. Jadi jangan seolah-olah kalian lebih dewasa, kalian menggurui. Mereka nggak akan nyaman. Begitu pula kalau kalian berteman dengan orang yang lebih dewasa. Misalkan kalian berteman dengan saya. Ya, teman-teman harus bisa menyesuaikan agar kita bisa satu frekuensi. Biar kita bisa saling percaya. Gitu. Kemudian menjadi remaja genre. Ada yang masih ingat simbolnya genre? Zero dari apa? Ada yang gabung dengan BKKBN enggak ini? Zero dari pertama adalah seks pranikah. Yang kedua adalah zero dari nafsa. Yang ketiga adalah zero dari pernikahan dini. Selama kalian bisa zero dari 3 masalah besar ini, kalian sudah menjadi generasi yang berencana. Ya enggak? Menikah pada usia yang cukup atau di atas 19 tahun, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak kena atau tidak kenal dengan nafsa. Nafsa apa saja? Narkoba, psikotropika, pokoknya zat-zat yang adiktif termasuk rokok. Karena kalau sudah sekali kena rokok biasanya akan kecanduan. Menyiapkan diri secara fisik maupun psikis dalam perencanaan kehidupan berkeluarga. Tahu usia ideal menikah usia berapa, tahu usia ideal hamil berapa, tahu usia jarak ideal antar anak berapa. Sudah direncanakan. Kemudian sukses, mengembangkan kemampuan intelektual dalam menyiapkan diri pada kehidupan bermasyarakat maupun masa depan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Seperti teman-teman di sini kan sudah tahu ke depannya mau jadi apa, mau jadi bidan kan? Berarti kalian sudah merencanakan untuk kehidupan ke depannya. Kemudian mencapai nilai kedewasaan. Selama kalian bisa melalui beberapa tahapan tadi, teman-teman berarti sudah mencapai nilai kedewasaan. Sebenarnya tujuan dari perkembangan remaja itu apa sih?
Yang pertama adalah kematangan secara emosional. Teman-teman dikatakan mampu melewati masa transisi remaja bila sudah matang secara emosional, bisa mengendalikan emosi, bisa menempatkan diri, ya. Kemudian pemantapan pada minat-minat heteroseksual. Minat heteroseksual contohnya seperti teman-teman saat ini berperan sebagai laki-laki atau perempuan. Perempuan, berarti teman-teman sudah menetapkan minat heteroseksualnya, yaitu sebagai seorang perempuan. Kalau seorang perempuan ya berpakaiannya layaknya orang perempuan, duduknya layaknya seorang perempuan, dandannya juga layaknya seorang perempuan. Kemudian kematangan secara sosial. Di sini ada yang antisosial enggak? Ada yang enggak bisa berinteraksi dengan lingkungan? Ya, semuanya pernah ngobrol dengan temannya kan? Oke, kemudian emansipasi dari kontrol keluarga. Jadi meskipun teman-teman hidup jauh dari keluarga, kontrol keluarga itu masih didapatkan. Kemudian kematangan secara intelektual, yaitu kematangan secara berpikir. Kemudian memilih pekerjaan, kedepannya pengen menjadi apa? Pengen menjadi seorang bidan. Kemudian menggunakan waktu luang secara tepat. Contohnya seperti teman-teman yang hobi voli, berarti menggunakan waktu luangnya untuk voli. Yang suka hobinya misalkan nari, berarti ambil ekstrakurikuler nari. Jadi menggunakan waktu luang secara tepat. Kemudian konsep kedewasaan, ini materi terakhir. Pada masa remaja mulai terbentuk konsep diri di mana masing-masing remaja memandang diri mereka unik. Seperti contohnya, teman-teman kalau dibanding-bandingkan suka enggak? Enggak suka. Karena teman-teman menganggap bahwa diri kita ini adalah sesuatu yang atau seseorang yang unik, yang enggak bisa dibanding-bandingkan. Kemudian salah satu perkembangan remaja adalah untuk mencapai kedewasaan. Nah, ini nanti yaitu ciri kedewasaan antara lain mampu mengendalikan emosi, tidak mudah marah, tidak mudah meluap-luap kemarahannya, kemudian mandiri secara ekonomi, minimal bisa nabung, ya enggak? Kemudian mampu melakukan pemanfaatan sumber daya dan kemampuan, tahu potensi diri. Kemudian adanya interdependensi atau saling ketergantungan. Jadi menganggap bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan lingkungan sekitar, jadi kita nggak egois. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab, memiliki sifat kontrol perilaku. Jadi kita bisa mengontrol perilaku kita sendiri, tidak mudah terjerumus. Kemudian memiliki tujuan hidup yang realistis. Di sini ada yang masih mau jadi badut? Cita-citanya sudah realistis kan? Sudah nggak pengen jadi badut, sudah nggak pengen jadi apa lagi? Superhero, kita maunya menjadi sesuatu yang realistis. Kemudian memiliki nilai keagamaan sesuai agama yang dianut. Pasti semua agama itu memiliki ajaran yang baik. Jadi selama kita ada pada koridor agama kita masing-masing, maka kita akan melakukan sesuatu yang tidak menyimpang. Kemudian peka terhadap kepentingan orang lain, memiliki rasa empati, peduli. Kemudian mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan bertindak secara tepat sesuai dengan situasi. Jadi di situasi apapun kita tetap dipandang indah. Jadi mau kita hidup di lingkungan yang kumuh pun kita bisa menempatkan diri agar kita tetap terlihat indah di situ. Oke, baik. Dari sini ada pertanyaan. Bu Putri izin bertanya. Untuk masa pubertas itu ditandai dengan apa saja ya Bu Putri? Oke, baik. Terima kasih Mbak Monica atas pertanyaannya yang bagus sekali ya. Terkait dengan masa pubertas pada remaja ditandai dengan apa saja. Jadi masa pubertas pada remaja itu dialami tidak hanya oleh remaja perempuan tetapi juga remaja laki-laki. Kalau remaja perempuan pasti sudah mengalami ya. Yang pertama kita mengalami menarche atau menstruasi pertama pada remaja. Yaitu keluarnya darah menstruasi untuk pertama kali. Itu adalah tanda pubertas pada remaja perempuan. Yang kedua ada telatch. Telatch itu adalah perkembangan payudara yang pertama pada masa remaja. Yang dimana remaja laki-laki tidak mengalami, ya enggak?
Nah, bedanya untuk pubertas pada remaja laki-laki itu adalah pada perkembangan hormon gonadotropin, yaitu mulainya mimpi basah dan lain sebagainya. Itu tanda dari masa pubertas pada remaja laki-laki. Dan kalau kita menyebutkan pubertas, itu tidak hanya pada perkembangan secara fisik, tetapi juga perkembangan secara psikologis. Jadi remaja laki-laki dan remaja perempuan itu memang sedikit berbeda untuk perkembangan secara psikologis. Kalau remaja perempuan mungkin lebih dulu ya, kita waktu SMP atau SMA itu kan mulai bersolek diri. Kalau laki-laki berbeda. Mereka akan ketika memasuki usia perkuliahan baru mereka mulai peduli dengan penampilan. Jadi secara psikologis memang sedikit berbeda dari segi waktu. Itu adalah pada pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, mungkin pertanyaan kedua, silahkan. Bu, izin bertanya, kira-kira apa saja sih masalah seksual pada remaja itu? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali juga dari Mbak Vivi terkait dengan masalah seksual pada remaja. Jadi kalau kita menyebutkan masalah kesehatan seksual pada remaja, itu adalah sesuatu yang di satu sisi kita menganggap sesuatu yang tabu, tapi di satu sisi itu adalah sesuatu yang penting. Contohnya, pada masa remaja itu secara alami pasti mengalami yang namanya dorongan seksual. Iya enggak? Pasti mulai suka dengan lawan jenis. Itu adalah sesuatu yang alami. Tetapi apabila kita tidak bisa untuk manajemen diri yang baik, sesuatu yang alami itu akan menjadi sesuatu yang patologis. Contoh, mulai ada dorongan seksual, mulai suka dengan lawan jenis, tetapi kita berpacaran yang beresiko, kita suka berdua-duaan di tempat yang sepi, yang gelap. Maka sesuatu yang alami tersebut bisa menjadi sesuatu yang beresiko, yang bisa menyebabkan terjadinya 1. Kehamilan remaja, 2. Terjadinya penularan penyakit seksual, kemudian 3. Bisa terjadi kekerasan seksual juga, seperti itu. Mungkin itu terkait dengan masalah kesehatan seksual pada remaja. Baik, masing-masing kelompok silakan ditentukan untuk ketua kelompoknya siapa yang akan memimpin diskusi. Kelompok 1 ketuanya Mbak Iren angkat tangan. Kelompok 2 ketuanya Mbak Hesti. Oke, Mbak Hesti angkat tangan. Kelompok 3 ketuanya Mbak Dian angkat tangan. Kelompok 4 Mbak Alda angkat tangan. Oke. Jadi nanti sistemnya ketua kelompok memimpin jalannya diskusi, di mana kelompok 1 materinya adalah terkait dengan kehamilan remaja. Kelompok 2 kekerasan berbasis gender. Kelompok 3 pernikahan anak. Kelompok 4 penyakit menular seksual pada remaja. Untuk selanjutnya, silahkan untuk berdiskusi kira-kira faktor apa yang mempengaruhi dari terjadinya masalah. Kelompok 1 berarti faktor masalah yang kehamilan remaja. Kelompok 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan berbasis gender dan seterusnya. Oke, ketua kelompok bisa memimpin jalannya diskusi. Diskusi ini bisa untuk latar belakangnya bisa didapatkan dari pengalaman waktu teman-teman praktek di lapangan. Jadi misalkan di lapangan, oh ternyata waktu saya di posyandu remaja ada kasus kehamilan remaja yang disebabkan oleh hamil di luar nikah kah, oleh pernikahan dini atau oleh faktor yang lainnya. Ini langsung atau? Oke, mungkin kita secara ini ya dari kelompok 1 dulu, dari hasil diskusinya didapatkan apa untuk kesimpulan dari faktor yang menyebabkan kehamilan remaja?
disebutkan beberapa aja nggak apa-apa. Oke, untuk ketua kelompok mungkin bisa memaparkan faktor yang menyebabkan kehamilan remaja apa saja kira-kira. Bisa berdiri? Oke, silahkan dari kelompok 1 Mbak Iren untuk menyampaikan atau memaparkan dari hasil diskusi faktor penyebab kehamilan remaja. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kehamilan pada remaja. Di sini kami mendapatkan beberapa faktor, di mana yang pertama ada kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, yang kedua ada tekanan teman sebaya, yang ketiga pengaruh media sosial, serta faktor ekonomi sosial budaya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iren. Silakan duduk kembali. Bisa tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Jadi yang bisa saya garis bawahi, yang menarik dari kelompok 1 adalah pengaruh media sosial. Kenapa media sosial berpengaruh terhadap terjadinya kehamilan remaja? Kira-kira kenapa? Kelompok lain mungkin bisa berpendapat. Kenapa media sosial memberikan pengaruh terhadap terjadinya kehamilan remaja? Contohnya, yang banyak terjadi, akses terhadap pornografi. Akses yang mudah terhadap film-film yang berbau pornografi. Apabila mereka mengakses pada usia yang belum cukup, itu bisa beresiko. Jadi mereka bisa menirukan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kehamilan remaja. Itu yang saat ini memang banyak terjadi, akses yang terlalu mudah ke media sosial. Mungkin mereka bisa mengakses dari TikTok kah, dari Instagram kah, yang mungkin bisa untuk memicu terjadinya perilaku seksual yang beresiko sebelum menikah. Oke, itu yang bisa saya garis bawahi dari kelompok 1 ya, yang menarik. Oke, silahkan Mbak Hesti dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk hasil diskusi yang telah kami lakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kekerasan berbasis gender, yakni ada dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologi atau emosional, serta kekerasan ekonomi, kekerasan sosial atau kultur. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa ya, dari hasil diskusi tadi saya menggarisbawahi yaitu terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga. Ada yang bisa duduk dulu mungkin Mbak Esti? Iya. Jadi mungkin kalau kita melihat media sosial yang saat ini banyak terjadi, banyaknya terjadi kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan keluarga. Ini sesuatu yang miris nggak sih menurut teman-teman? Miris kan? Seperti contohnya ayah yang memperkosa anak perempuannya. Ada kakek yang memperkosa cucu perempuannya. Itu adalah sesuatu yang miris. Yang secara realita memang terjadi. Kenapa seperti itu? Karena adanya kekerasan yang berbasis gender. Kenapa? Karena menganggap bahwa perempuan itu lebih lemah. Sehingga seorang ayah pun akan tega melakukan kekerasan seksual pada anaknya karena menganggap anak perempuannya lemah. Berarti itu adalah kekerasan berbasis gender. Jadi menganggap salah satu gender tertentu yang memiliki kelemahan. Nah, ini salah satu masalah juga, PR juga buat kita. Bahkan kita mau menyelamatkan mereka pun juga akan kesulitan. Karena kita sendiri juga seorang perempuan. Jadi bahkan mereka sebagai pelaku juga menganggap kita sebagai bidan pun juga lemah. Gitu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, baik. Agenda selanjutnya yaitu Project Based Learning. Silahkan menggabungkan diri kelompok 1 dengan kelompok 4, kelompok 2 dengan kelompok 3. Menjadi 2 kelompok. Di mana anggotanya akan lebih banyak. Langsung menggabungkan diri aja, berhadapan-hadapan.
Oke, sudah? Baik, sudah terbentuk menjadi 2 kelompok besar, di mana nanti 2 kelompok ini akan melakukan project based learning. Jadi nanti teman-teman akan terjun ke lapangan selama kurang lebih 1 bulan. Nanti di lapangan tersebut teman-teman akan melakukan atau membentuk sebuah project. Nah, projectnya apa saja? Nanti kelompok 1 akan membentuk posyandu remaja. Jadi akan diketuai oleh siapa? Mbak Iren. Mbak Iren nanti akan mengetuai untuk membentuk project yaitu posyandu remaja. Untuk kelompok 2 diketuai oleh Mbak Dian. Nanti kelompok 2 akan membentuk project kelas ibu remaja. Bedanya apa? Posyandu remaja sama kelas ibu remaja? Ada yang tahu bedanya apa? Sasaran. Kalau posyandu remaja sasarannya siapa? Remaja. Usia berapa sampai berapa? 10 sampai 19 tahun. Jadi mulai SD, SMP, SMA ada ya. Oke, dari posyandu remaja ini konsepnya menggunakan konsep, masih ingat? 5 meja. Meja 1 ada apa? Pendaftaran. Meja 2 pemeriksaan. Meja ketiga pencatatan. Meja keempat konseling, KIE atau konseling. Meja kelima adalah peer group education. Oke, jadi nanti silakan masing-masing mahasiswa membawai 1 meja dengan membimbing 1 kader remaja. Nah, itu nanti bisa dilakukan di desa binaan selama 1 bulan. Berarti kalau 1 bulan berapa kali kegiatan? 4 atau 1? 1 kali kegiatan posyandu remaja. Tapi 1 kegiatan harus full, ada 5 meja. 1 mahasiswa mendampingi 1 meja, mahasiswa yang lain bisa membantu untuk menggerakkan para kader remaja. Jadi kalau posyandu remaja kadernya siapa? Remaja atau ibunya remaja? Remaja. Berarti kadernya sebagai edukatornya juga remaja. Bedanya kalau kelompok 2 adalah membentuk bina keluarga remaja. Sasarannya siapa? Ibunya remaja. Jadi sasarannya ibunya remaja, kegiatannya sama, dilakukan 1 bulan sekali dengan nanti bersifat apa? Diskusi kelompok besar atau sarasehan ya kalau kita nyebutnya, kayak arisan ibu-ibu. Itu akan lebih fleksibel. Jadi misalkan ibu-ibu bisanya malam, ya teman-teman harus menyesuaikan malam hari. Gitu ya. Nanti untuk hasil dari project based learning-nya bisa dipaparkan di pertemuan kedua bulan depan. Kita akan berdiskusi tentang apa yang kalian dapatkan dari hasil project kalian. Di sini ada yang kurang paham? Ada pertanyaan? Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, ada yang kurang jelas? Sudah jelas ya? Baik, kita bertemu kembali 1 bulan ke depan untuk memaparkan hasil project posyandu remaja dan kelas ibu remaja. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan saya harap nanti proyeknya berjalan dengan lancar. Saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.